Saya sudah dapat tarik minat anak-anak yang lain, Cousin-cousin kau lah. cousin-cousin yang lain yang macam wow, kalau abang saya boleh, maksudnya dia pun boleh. Wih, let's go. Yes, macam Kami sempat gaduh. ah? Kami sempat gaduh. Oh iya. Kami agak menyesal sebenarnya. Kami tahu itu serangan dari si jahat lah. Memang akan ada cabaran dia. Yes. Memang akan ada dia punya rintangan. Tetapi yang paling penting yang kami dua pelajari adalah macam mana tahun ini kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Carilah kerajaan Tuhan kerana Selebihnya akan ditambahkan. selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Ini juga saya bersyukur lah. Bersyukur dengan segala proses yang saya pernah lalui dalam kehidupan saya. Karena bukan senang kita mau dapat peluang macam begini. Yes. Jadi kebanyakan masalah anak-anak muda zaman sekarang bukan pasal peluang itu tidak ada. Yeah. Peluang itu ada di mana-mana. Bahkan seringkali ada di depan muka kita sendiri. Iya. Tetapi kita sendiri yang tidak memposisikan diri kita, memposisikan karakter kita untuk ready ambil itu peluang tuh. What's up, man? What's up, bro? Episode 3. Oke, Ya. Pak. Macam mana kita punya Benda yang sama saja kan? kali ini? Oke, kali ini kamu yang cipta lagu. Saya oke. Saya sambung. Oke. Kamu saya rap kah? Kamu saya bupak kah? Kau coba buat dia punya beat, bro. Oke, disebabkan tahun baru kita mau buat dia gembira sedikit. Fresh. Oke. Selamat tahun baru kepada kita semua. Jangan ingat hal yang lalu. Kita masuk dengan tenaga baru bersama dengan saya Harry Maxwell di episode 3 5 tambah 2. Let's go. Iya. Tiba ada rap. Cool. Bro, Yes. episode 3. Episode 3, bro. Tahun baru. Episode 3 di tahun baru. Episode 3 di tahun baru. Wow. So cool, man. Saya sangat macam belum percaya saya kita Kenapa? tahun baru. Kenapa? Macam baru kemarin. Macam baru kemarin kita 2023. Ya, betul. Tiba-tiba kita melangkah lah, ya. Kau coba kasih cerita saya yang lawak kau tuh hari itu yang kau cakap dengan saya tuh. Oh, begini. kamu. Saya pura-pura tidak tahu. Oke, kamu pura-pura. Oke, ini kita sama-sama mendengar lah ya. Semasa saya sambut New Year, Okay. bersama-sama tunggu cooldown dah tu, dah 10, 9 macam tu kan. Okey. Ada saya punya saudara ni pergi ke tandas. Okey, dia ke tandas. Dia pergi tandas 2023. Tiba-tiba mercun tebum, dia keluar sudah 2024. Gila. Dari tahun lepas dia di tandas. Dari tahun lepas dari tandas. Macam mana kau sambut tahun baru? Okey, saya sambut tahun baru tu itu salah satu yang saya ceritakan. Oke. Itu adalah sedikit komedi. Itu saudara saya punya sambutan lah. So sambutan saya pada 2023 ke 2024 sangat shock. Semasa jam petang tu family besar kami belah ibu saya berkumpul bersama, kumpul dan berpesta, berpoco-poco, berkaraoke begitu. And syukur juga jam malam tu 8 tu adalah kita ada ibadah untuk keluarga besar kami. Oh, di rumah lah. Dia rumah juga. Rumah tapi keluarga. kami buat dia macam rumah keluarga tapi dia macam resort sikit. Oh, is it? Dalam rumah tu ada swimming pool besar yang sedalam ni. Fush. So seluasnya sangat luas lah. Mungkin berapa batu dari Janganlah, Pak. And first kami beribadah, and di situ ada satu pastor daripada keluarga kami sangat luar biasa yang membagi sharing lah yang tu. So, sangat powerful pastor tu. Saya sangat bersyukur lah dengan dia punya kesaksian dan juga penyampai firman tu. Nah, pastor tu luar biasa tu. Kau mau tahu siapa? Siapa tu? Diorang kata waktu belah mak saya tu, Pastor Harry Perrin. Wey. Let's go. Itulah dia. Kiranya kau bersharing lah. Yes. Ya, saya lah tu orangnya. Yes. Saya lah. Oh, okay. So saya share
first time juga untuk saya sharingkan firman kepada keluarga besar saya, di mana mereka sangat bangga melihat anak muda membawa firman begitu. So dan juga di situ saya sudah dapat tarik minat anak-anak yang lain, cousin kau lah, cousin yang lain yang macam wow, kalau abang saya boleh, maksudnya dia pun boleh begitu. Oi, let's go. Yes, macam itulah. Ya, sampai habis benda tu, and kami tunggu sampai cool down, and 3, 2, 1 go lah tu kami menari panjang tu. Menari panjang. Kalau dalam kayan Nyivanjo. Nyivanjo. Yes, so dorang menari. So benda tu memang setiap New Year kami akan buat. Tradisi lah. Tradisi kami lah. Wow. Bila piu pusing sini, pusing sana, pusing sini, and then saya sudah habis pusing-pusing tu, baru saya tengok si saudara saya keluar daripada tandas tu. Itu saya kata lama betul. Punya main lama ada di tandas. Iya, daripada terlepas saya kata, oh man. Itu sambutan saya pada 2023 ke 2024. Meriahnya kau nih. Meriah. Yes. Wow. So, kamu 2024 macam mana pergi celebrate-nya? Maksud kamu yang sambutan tahun baru lah? Ya, sambutan tahun baru kau. Agak sedikit berbeza dari kamu punya. Oke. Saya punya nih agak diam, chill begitu. Oke. Jadi saya masa hujung tahun tuh menunggu jam 12 malam. Oke. Dinner, saya sempat pergi dinner bersama dengan kawan-kawan lah. Oh, dinner dengan kawan-kawan. Ya, sangat chill, tenang saja. Dan makan dan cerita-cerita begitulah. Oke. Cerita-cerita pasal apa yang kamu harapkan di tahun 2024. Wow. Begitu. Wow. Yes. Dia yang macam bagi terus berfikir di sana. Dia juga macam sama-sama lah semua. Sama-sama lah semua. Tidak ramai lah, cuma dalam berapa? 1, 2, 3, 4, 6 orang. Wow. 6 orang saja kami. 6 orang 6 orang. 7 orang. Wih, tambah lagi. Tambah lagi. Sudah lupa, padahal baru minggu lepas. Iyalah, kita baru berapa hari saja kita baru nih kan. Yes, oke. Kemudian balik ke rumah. Jadi saya dengan istri, kami tidak suka yang huha sebenarnya lah. Kami tidak suka. Kalaupun kelihatan kami macam kalau ramai-ramai orang gitu, kami ada hype dia juga. Iya. Tapi itu kan kita mau macam apa? Kita mau blend lah, Pak. Tidaklah Pak mau macam agak pelik begitu. Jadi just kita. Iya. Tapi kami dua biasanya kami suka yang chill, senyap-senyap macam gitu. So, tapi yang lucu dia, bro. Menantinya jam 12 malam. Kami sempat gaduh. Kami sempat gaduh. Oh iya. Saya lupa apapun cara kami gaduh. Oke. Tapi kiranya kami gaduh lah, Uh-huh. Kemudian tidaklah seru sangat. Tapi dia sampai masuk bilik, saya di luar. Saya di luar ruang tamu. Nah, yang sedih dia. Oke. Masa biasanya kan orang macam tengok mercun sama-sama gitu kan. Yeah. Nah, waktu itu dia di bilik, saya di ruang tamu. Oke. Jadi mungkin dia tengok sendiri, saya tengok sendiri begitu. Itu yang sedih dia. Itu yang sedih dia. Nah, kami agak menyesal sebenarnya, agak menyesal. Tapi tidak lama selepas itu, terus tuh kami rekonsiliasi, minta maaf, saling mengampuni begitu. Terus kami berdoa sama-sama, doa berkat untuk menuju ke tahun baru begitu. Kami tahu itu serangan dari si jahat lah. Yes, betul. Serangan dari si jahat di awal tahun baru. Di awal tahun baru. So, bermaksudnya jam 12 tuh sudah
3 to 1, tapi mesti ditengok tingkap begini antara kami di dua saja. sini. Ya, So, jam berapa kamu pergi? Siapa pergi itu dulu? Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama mau berbaik. Oh. Ya. Saya lupa sudah jam berapa. Tapi Wow. menuju ke tahun baru, itulah dia punya cabaran awal dia sebagai suami istri. Tapi ya kami anggap itu sebagai serangan dari si jahat lah. Karena saya rasa tahun ini semuanya tidak akan baik-baik saja. Yes. Semuanya tidak akan macam menurut kita apa yang kita rancangkan. Tetapi saya percaya memang akan ada cabaran dia. Yes. Memang akan ada dia punya rintangan. Oh, iya, betul. Tetapi yang paling penting yang kami dua pelajari adalah macam mana tahun ini, tahun baru ini kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan, begitu. Yes. Saya bersyukurlah di tahun baru ini karena saya masih diberikan Tuhan nafas untuk hidup, kesempatan untuk menjadi alat Tuhan lah, untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi berkat bagi ramai orang gitu. Saya bersyukur karena saya ada keluarga. Untuk keluarga besar kami dari pihak saya dengan pihak istri saya, semuanya dalam keadaan yang baik. Saya sangat bersyukur bro karena saya ada seorang istri yang bagi saya seorang istri yang luar biasa lah. Dia bukan saja seorang teman baik saya, best friend saya, tetapi dia juga seorang penasihat. Dan dia menerima saya lah apa adanya. Dan wow, saya boleh cakap saya orang yang diberkati. Begitu. Kalau saya ada sedikit jealous ya, di mana saya mention sedikit lah. Saya jealous kamu dua sama tempat kerja. Itu dia. Spoiler. Itu dia kita semua mention sedikit sebenarnya. Kamu orang sama kerja dan wow, saya pun mau macam tu sebab kan kalau saya dengan ni kan kami jauh. Pekerjaan kami jauh, rumah kami pun yang macam kalau boleh segitiga lah. Kayak kita buat segitiga. Saya di sini, dia di sana, rumah area kami duduk tu area sini macam tu. So kami sangat jauh lah macam tu. Tapi kamu wah dekat betul. Pergi kerja ke ni dekat betul. Begitulah. Itulah panggilan untuk melayani sama-sama. Jadi semuanya macam saya tidak terfikir macam semuanya itulah yang ngam-ngam semua. So puji Tuhan lah. Shock banget. Dia sudah kasih spoiler. Oke, orang tahu sudah istri saya kerja di mana. Jadi kan kita sudah masuk di tahun yang baru. Di dalam tahun baru ini mesti ada cerita-cerita yang menarik. Mesti bah. Yang kamu kasih update dengan kita orang nih. Berita menarik ya. Berita menarik pun boleh. Kesaksian kah apa-apakah? Oke. Ada sedikit mungkin saya mentionnya sedikit lah yang set lah ya. Oke. 2024 ni juga di mana apabila saya sudah ke 2024 and dia sangat sensitif juga untuk keluarga kami sebenarnya begitu. Sangat sensitif begitu. Saya ada sekarang kami ada mak saya ada 3 adik-beradik, kakak saya, mak saya, adik dia begitu. So kami cousin sangat rapat 3 ni. Sangat rapat kami 3 ni. So yang sekarang apabila sudah daripada 2022 itu last saya jumpa cousin saya yang nombor 3 ni, yang terakhir, yang adik saya ni. Maksudnya anak dia lah. So apabila saya dah melangkah tu kan, saya terus message isteri dia yang nombor 3 ni.
saya bagi tahu, walaupun ini sangat sensitif, dia ada cerita lah juga yang saya tidak dapat ceritakan. Cuma saya tidak dapat berjumpa dengan mereka, dan saya bagi tahu istri dia saya sangat rindukan cousin saya, macam tu. Saya rindu cousin saya. Sehatkan mereka macam tu. Lepas tu saya tanya dengan aunty saya juga, aunty apa kabar? Sehat. Saya sangat lama tidak bercerita. So di situ pada malam saya message dia tu pukul 11. Saya hanya just tanya kabar tu. Tiba-tiba rancak kami punya penceritaan tu. Okay. Cerita kami moto macam pasal rohani juga begitu. So di mana macam ada keluarga kami di dalam situasi aunty saya tu, dia memang menghadapi roh-roh kegelapan lah yang macam tu. Sangat dahsyat yang sampai dia sudah 3 tahun dia handle sekarang ni. Masih dalam peperangan juga macam tu. So isu dia sangat sensitif. Sorry saya tidak dapat share. Kita share belakang. Begitu. So maksudnya apa nih? Dark magic gitu kah? Black magic gitu? Sihir. Sihir. Yang real dia. Dia bukan dark magic apa. Dia mana? Gangguan dia roh. perancangan iblis. Ini perancangan iblis untuk berpisah. Untuk macam kami tidak ni dengan ni tidak connect macam tu. Ada something yang macam penghalang tu. Macam tu. Yes. So saya tanya kabar and semuanya baik begitu. Walaupun saya tahu cerita dorang yang 3 tahun tu macam mana dalam keadaan tu. So kami yang cousin ni, yang kakak saya ni, yang 1 dengan 2 lah saya paling senang. 1, 2 saya nombor 2 lah. 1 keluarga 2 sekarang rapat dalam 3 tahun tu. So kami jarang jumpa yang ketiga ni. And saya tanya dia, and kadang-kadang ada waktunya macam cousin nombor 3 ni macam rindu mau makan makanan yang sedap macam tu. Lama tidak makan makanan sedap. Semua saya tengok kadang-kadang saya deep macam tu, saya bacakan rancak daripada pukul 11 sampai pukul 1 pagi macam tu. Saya mau main ML sebenarnya tapi dah rancak. And then diceritakan juga lepas tu dia sekarang mengambil kitab sekarang. Dia ambil sekolah kitab sekarang. So sambil dia belajar untuk kuatkan iman, tapi dia masih lagi berlawan dengan itu. So itu sedikit kesaksian 2024 ini adalah di mana saya punya hati mau ajak keluarga besar saya semua nanti berdoa perkara ni macam tu. Dan juga untuk kali pertama saya akan adakan untuk 2024 ini di mana saya mau buat ibadah online bersama keluarga besar. Wow. Yes. Itu kali pertama lah. So ini idea mak saya sudah fikirkan tapi saya akan jalankan lah. So di mana dua kali setahun untuk menguatkan iman kami dan untuk menghancurkan kuasa iblis yang kuasa gelapnya. Sebab di keluarga kami ni nampak je semuanya ada yang dipakai Tuhan dengan luar biasa atau melayani. Ada yang tidak melayani, yang melebihi yang iblis gunakan macam tu. So kami ada gelap dan terang macam tu. So di dalam keluarga kami. So saya tahun ni untuk fight lah benda tu. Itulah kesaksian 2024 ni. Wow. Yes. Itu kesaksian dan juga cabaran lah kan? Ya, itu cabaran untuk keluarga besar bagian ibu saya. Tapi semuanya baik sebenarnya. Semua baik, tapi saya perasan benda tu ada. Why shit. Karunia ni ke? Apa orang cakap? Apa babi M dia? Saya tahu English lah. Discernment. Discernment, spirit of discernment. Macam kau boleh rasa begitu. Yes. Saya dapat rasakan. Yes. Sebab saya dapat rasa tu apabila saya share firman di keluarga saya tu. Saya dapat rasakan ada dia macam dia membelawan. Dia macam tu. Dia ada macam kata dia okay, sebelah ni baik, sebelah ni jahat macam tu. Kau boleh rasa lah. Lepas tu macam ni macam saya ni dia keluar kiri keluar kanan macam tu. Macam tu lah saya dapat rasakan yang dia tidak masuk. Ada yang masuk, ada yang tidak macam tu. Macam tu lah. Itu yang dari situ saya terus mau tahu hal keluarga yang apa yang terjadi. Sebab sebelum ni saya tidak tahu. Saya just macam diam, tidak mau campur hal keluarga yang macam orang tua lah. So sekarang ni saya sudah dewasa, mungkin saya datang untuk menyelamat. Ya. Yes. Begitulah.
kamu dipakai Tuhan lah untuk menyelamatkan keluarga kamu begitu. Ya. Doa-doakan lah ya itulah. Yes. Wow. Sangat memerlukan support doa daripada kalian juga ya guys. Yes. Ya, amin. Wow. Hmm. Luar biasa bro. Luar biasa. Kamu ada? Saya ada kesaksian juga. Oh yes. Saya ada kesaksian. Ya sila. Itu sudah settle. Saya punya sudah settle sudah. Oke. Coba ending dia, tolong doakan saya guys. Tolong doakan dia. Ya. Saya punya cerita di awal tahun baru nih. Oke. Agak sedikit berbeza juga nih. Memang Dari tadi. Ya tadi berbeza sangat. Aha. Saya baru kamu, gila first time saya dengar nih. Oke, yang kedua ini macam mana? Ini lebih kepada diri saya lah. Oke. Lebih kepada diri saya. Jadi di awal-awal tahun baru, minggu pertama tuh lah, Oke. saya pergi. Tidak sudah barang-barang di rumah nih, makanan di rumah. Saya Itu first 1 hari bulan 1? dalam minggu itu. Oh, dalam minggu Saya lupa hari bila. Oke. Tidak sudah makanan di rumah, jadi kita pergi beli makanan lah di grocer gitu, di kedai. So saya pergi coba beli makanan, coba. Kenapa saya cakap coba? Ada dia punya cerita. Oke. Sudah ambil semua makanan kan? Oke, beli ini sayur ini, beli semua. Mau bayar. Masa bayar, saya guna Wave. Oh, Saya tidak ada cash. Oke. Guna Wave. Macam dia tidak dapat bayar lah. Oke, coba try lagi. Tidak dapat bayar. Jadi dia bilang, mau guna pin Oke, saya guna pin. Kasih cucuk pin kan. Tidak ada duit kapan? Oke. Itu yang saya takut. Oke. Tidak ada duit gini. Tidak dapat juga bro. Kenapa masalah kad sini? Terus tiba-tiba saya perasan saya punya kad bank debit card saya tuh. Oke. Expired date dia tahun lepas. Oh iya. Oh. Bulan 12 tahun 2023. Oh. Expired date dia. Saya mau cek dekat juga. Tapi tidak mau dompet. Oke. So, expired. Allah. Oke, tenang. Oh, kok di depan konter ni? Depan Cik, betul? Ya. Jadi macam mana ya, Cik? So, ada orang baris di belakang? Ada beberapa. Wih, sakit tuh. So, bagaimana? Banyak ke barang kau tu? Banyak. Wih. Oke, tapi puji Tuhan, ada istri saya. Nah, dia bayar lah guna duitnya dulu. Jadi tidak terlalu ketara lah, malu. Oke. Tapi saya agak tidak juga panik, tapi macam mana nih? Pertama kali kan terjadi macam gitu. So saya pergi bank lah. Pergi bank untuk kira renew kan. Itu kan. So saya pergi bank. Sampai di bank beratur, giliran saya. Cek, minta IC. Oke, sebagai IC saya. Bagi IC saya, kan ada tempat cucuk IC itu. Dia cucuk IC saya. Dia dapat. Terus dia cabut lagi, dia cucuk lagi. Dia dapat. Udah tarasin ni. Udah terasing. Dia buka, dia ambil pemadam. Dia kasih itu apa itu? Oh, chip. Chip tuh. Dia kasih padam itu chip, dia try lagi. Dia dapat. Oke. Jadi dia bilang saya punya IC mungkin perlu di renew. Expired juga. Itu chip dia problem. Chip problem lah. Chip punya problem. Oke. Chip. Jadi saya bilang, jadi macam mana nih? Saya perlu. Jadi dia bilang, kamu perlu pergi JPN untuk ganti IC baru. Guys. Come bank. Tak dapat. IC pun tak dapat. Apa lagi? Okey, terus. Jangan cakap lepas ni kau ada yang fail lagi. Jadi masalah dia, saya tidak ada duit. Cash in hand, tidak ada. Oke. Nah, hari itu istri saya kerja. Jadi cuma saya satu orang pergi bank. Jadi saya cakap, kalau pergi JPN. JPN di mana? Dekat sini? Saya pergi di dekat-dekat lah. Area kita juga. Area kita ni lah, oke. So,
Tapi saya perlukan cash. Saya Ah. perlukan cash. Dia bilang kalau keluarkan cash, pergi di counter. Oke. Apa itu? Manual. Keluarkan manual. So saya pergi counter. Ini tunggu beratur baru dapat counter tuh. Sampai di counter ada seorang kakak nih. Kak nak keluarkan duit. Dan dia bilang, minta IC. Oke, saya tahu sudah apa jawaban dia. Dia sudah coba-coba atau saya tahu tuh. Oke, IC saya memang tidak dapat pajak. Oke, sebab perlukan IC itu juga untuk saya keluarkan sepunya duit secara manual. Iya. Jadi dia cakap, kamu ada additional additional document kah begitu? Macam pasport kah, license kah, ataupun apa itu? Yang pas pekerja tuh, tag tuh, Bang. Oke. Saya cuma ada bawa tuh. Oke, saya bawa sebagi dia. Ini, Kak. Nah, masalah dia, saya punya pas pekerja tuh tidak ada gambar. Dia betul-betul begini, Bang. Dia macam ni aja. Dia perlu yang ada gambar tuh, gambar pekerja tuh. Kau ada kan? Ada. Nah, kau punya ada. Oh, dia mau nih. Oh, yang tengok, dia punya ada, guys. Nampak saya bekerja di sini. Saya punya kosong, guys. Kalau jadi macam ni dia boleh? Boleh. Oh, iya. Itu kan macam support begitu, Pak. Oh ya. Jadi kira kalau ada masalah, mungkin dorang tinggal call company lah. Saya tak tahu lah macam mana caranya. Ya. Jadi kira macam tu. Jadi berkuasa juga lah benda ni. Oke. Jadi dalam hati saya kan ini confirm saya tidak kasih keluar duit nih. Karena saya tidak ada dokumen macam selain daripada IC saya itu. Saya berdoa dalam hati saya. Tuhan tolong, saya perlukan ke JPN, saya perlu duit. Ada mungkin. Terus saya tahu perlukan duit juga itu nanti. Saya bersyukur sebab saya nembak itu kakak betul-betul dia berusaha untuk tolong. Dia tanya kawan dia lah, dan yang lain. Terus last dia print saya punya IC. Terus ada saya perlu sign begitulah. Ada dokumen begitu. Ada yang dia print juga daripada saya punya dokumen sistem saya. Saya tanda tangan begitu. Dan puji Tuhan akhirnya saya boleh kasih keluar itu duit cash. Oh, boleh ya? Boleh. Oh, ada cara lain lah. Oh, syukur. Next, saya pergi mana? Saya pergi JPN. Hari itu juga hari yang sama. Saya pergi JPN. Nah, di JPN waktu itu masa rehat. Jadi tinggal berapa? 30 menit begitu? 40 menit. Panjang barisan, bro. Oh iya. Dari sangat panjang barisan. So saya berdirilah. So 40 menit begitu atau lebih. Saya tunggu berdiri begitu. Nah, jam berapa? Saya lupa sudah jam berapa. Tapi dorang tidak buka awal lah. Mereka tidak buka tepat masa. Oh. Ya. Oke. Tolonglah kerajaan, jangan buat. Tidak tepat masa yang selepas macam lunch break mereka sampai jam ini. Terus dorang buka, tidak. Ada mungkin tunggu 5 menit, 10 menit lagi baru dorang buka. Oh iya? Ya. Oh. Ya. So naik ke atas, beratur lagi untuk dapatkan macam nomor saya lah. Oh. Yang 40 menit tu untuk dapatkan nombor? Bukan, 40 menit tu untuk tunggu dorang buka. Oh. Sambil Oh, oke. Sambil apa itu barisan orang berbaris itu sudah panjang, sangat panjang. Oke. Dan ini berbaris bukan dalam bangunan di luar bangunan tuh. Di tengah-tengah panas begitu. Sunburn. Tapi yalah, demi sebenarnya. Yes. Demi menyelamatkan warisan. Sesangyo. Nah, pendekkan cerita. Sampai ke giliran saya. Dan dengan abang tuh dia sudah cek semuanya, ternyata dia bilang saya perlu bayar 20 ringgit begitu. 20 ringgit. Betul-betul cepat proses dia juga. Saya duduk cerita-cerita, cakap-cakap, dia explain, kemudian ambil gambar. Oke, senyum. Padahal yang tidak ready sangat lah. Tengok ya. Tapi saya tengok gambar, oke juga. Yang gambar kekinian. Yang gambar saya yang sebelum ini, yang tahun lama-lama punya. Yang saya berumur 18 tahun, 19 tahun begitu. Luar biasa. Zaman kurus tapi belum kering. Oke. Kurus saja. Oke, ambil gambar.
perlu bayar. Kan sudah ada cash tuh dari bank. Saya bayarlah. Sorry bang, perlu bayar guna Wave. Oke. Tujuan saya datang sini supaya saya ada IC baru, supaya saya dapat renew card bank saya. Nah sekarang pula dia bilang, oke, saya harus bayar guna debit, guna card. Oke. Bang, saya tidak ada debit card. Itulah tujuan saya datang sini bang, untuk renew saya punya card bank juga, saya bilang. Saya perlukan IC baru lah macam tu. And then abang tu bilang, kalau macam tu, cobalah tanya orang lain, siapa-siapa yang boleh tolong kamu bayar, dia bilang. Sakitnya. Dia tidak mau tolong pula. Oke. Saya coba bertenang, karena agak trauma juga lah, bukan trauma, tapi saya macam coba cermin diri sendiri kalau itu terjadi dengan saya. Karena sebelum saya ada seorang uncle, dia pun macam saya juga, dia tidak ada debit card tuh. Jadi dia pun coba minta tolong orang untuk bayar untuk dia. Nah yang kesiannya uncle tuh tidak ada yang tolong. Macam dia coba pergi dari orang ini, tolong bayar, tidak ada yang tolong dia. Coba dia tidak. Oke. Kalau saya tak silap dia Mat Saleh kah? Saya tak pasti. Apa? Dia macam muka Mat Saleh lah. Macam kalau dia pun tidak akan tolong, apa lagi? Macam mana? Saya bilang. Saya berdoa dalam hati saya, Tuhan tolong saya. Tuhan, macam ini Tuhan. Saya sudah sampai hampir sejak ni, saya bilang. Saya coba tengok orang, ramai orang, penuh. Saya tengok sampai saya tengok jauh-jauh kan mana yang macam mungkin agak friendly muka dia. Terus mungkin lebih muda, lebih youth begitu kan. Terus dalam hati saya bilang, kenapa kau tengok yang jauh-jauh? Tengok yang dekat-dekat lah. Tengok depan kau lah. Macam begitu. Saya rasa itu Roh Kudus lah. Begitu saya. Saya tengok depan. Ada seorang perempuan nih. Dia tengok saya. Jadi, dia macam dia macam begitu. Mungkin saya jumpa dengan dia lah macam begitu. Jadi saya pergi dengan dia, saya bilang, maaf kak, saya perlu bayar gunakan debit untuk bayar IC saya, RM20. Kakak boleh tolong bayar? Ini cash RM50, saya bilang. Saya bagi dengan dia lah. Dia tengok saya. Sebelum dia cakap macam yes atau no kan, dia cakap begini dengan saya. Macam saya pernah nampak. Artis. Terus saya bilang, pernah nampak. Di mana kamu nampak saya? Saya bilang lah. Saya ingatkan dia cakap, saya nampak dari podcast. Itu saya punya pemikiran. Terus dia bilang, kamu abang Kristi kah? Dia bilang. Nah, Kristi itu adik saya. Saya dengan iya, saya abang Kristi. Nah, dia bilang, Kristi itu saya punya classmate. Syukur, haleluya. Classmate masa di Labuan dulu. Haleluya. Jadi terus saya macam ada confidence sedikit. Confident terus tuh macam, bro, wanita ini pun orang Sabah. Lagi lah senang kita bercakap. Ya. Terus kena kasih. Boleh kamu tolong saya untuk bayar saya punya. Oke dia bilang. Jadi dia berdiri, dia pergi, dia gunakan dia lah untuk bayar saya punya. Terus tuh selepas tuh dia pergi duduk dan saya settle lah. Saya ingatkan saya perlu tunggu mungkin sampai esok atau beberapa hari untuk proses dapatkan IC baru. Dia bilang, tunggu 30 menit, kau boleh ambil sudah. Kiranya saya terus boleh dapat hari itulah. Settle itu, saya sempatlah pergi jumpa dengan dia, balik. Terus saya sempat macam buat video dengan dia. Jadi supaya saya akan send itu video dengan adik saya lah. Bila saya reconfirm balik dengan adik saya, adik saya bilang, classmate di Labuan. Jadi betul lah. Jadi dorang kenal begitu. Kawan baik juga sebenarnya. Jadi akhirnya jumpa di situ. Saya rasa kenapa dia macam saya pernah nampak kamu. Mungkin sebab adik saya kan kadang-kadang dia buat video juga. Video-video di Instagram atau Facebook begitu. Atau gambar-gambar keluarga kan. Mungkin dia nampak lah, mungkin saya di sana gitu.
So wow, luar biasa. Bukan di 5/2 lain. Harap-harap lah, Harap-harap. lain kali lah. So, ambil gambar dengan dia, and then beratur lagi balik di counter yang lain. So, selepas 30 menit, saya dapat IC saya. IC baru, guys. Kerap. Oke, selesai itu bro, terus saya pergi bank. Oh, hari yang sama. Hari yang sama, Wih, pergi bank. Sempat juga kau. Nah, di bank ini pun saya beratur juga. Wah. Beratur juga, berdiri juga panjang-panjang. Wah. Ya. So, apa yang kamu kali hari itu adalah bagus kamu letak Roma 12 ayat 12. Yang berbunyi, Yang berbunyi apa? Sabar. Saya lupa ayat dia sebenarnya, tapi bertekun dalam doa apa? Kesabaran, semua tuh. bertekun dalam doa atau lah. Bertekun dalam doa tuh. Kesabaran tuh Kesabaran. Kesabaran tuh sebab kamu baris, Bah. Iya. Memang dari awalnya saya memang berbaris, bro. Jadi berbaris, menunggu, sabar. Wah, lapar kesiannya. Bro. Oh, nasib baik saya sempat makan loh sebelum itu. Oh iya kah? Tidak. Saya makan ban saja, bro. Alamak. Tapi gara-gara saya ada goal tuh kan. Goal untuk mendapatkan IC baru, card bank baru. Saya lupa semua tuh lapar, bro. Lupa semua. Ya. Kamu tahu tujuan kamu. Ini point dia, tujuan. Tujuan. Yes. Yeah. Pendekkan cerita, Yes. selepas saya tidak tahu berapa lama saya menunggu, akhirnya giliran saya, dan saya dapat card bank baru lah. Ya. Card bank baru, IC baru, card bank baru. Dengan bangganya saya tuh. Bank kok lain cover kah? Lain cover kah? Dia lebih fresh, bro. Fresh. Dia macam ada kilat-kilat tuh. Fresh. Fresh. Jadi dengan bangganya saya pergi card bank saya, pergi ATM. Titit. Dengan mengeluarkan duit dan pedakan ATM baru. Wish, duit pun bawa baru. Nah, bro, macam sudah selesai kan? Ya. Dia punya masalah? Ya. Belum selesai, bro. Haleluya. Tadi masalah card bank awal-awal. Okay. Kemudian IC. Hmm. Yang ketiga nih, datang notification daripada handphone saya. SIM card saya di-terminate. Oke guys, kita akan berjumpa dengan episode seterusnya. Nah, SIM card sini, bro, dari zaman saya student lagi, bro. Ini IC. Teto sudah 9 tahun, 10 tahun. Oh iya, agak patutlah kau tukar nombor. Okey. Oh, ya. Ya. Saya punya SIM card kena terminate. Wah. Dia macam dia rasa sedih dah. Dia sedih. Dia ketawakan. Sebab dia terjadi hari yang sama. Hari yang kan? sama, macam minggu di hari yang baru. Di tahun yang baru. Di tahun yang baru. Wow. So, pendekkan cerita, bro. Keesokan harinya, saya terus pergi SIM center saya tu lah. Oh. Kau ambil apa? Boleh bagi tahu sini? Tidak. Janganlah kan. Nanti Huruf. orang tahu saja. Adalah saja. Oke, saya pergi yang saya punya original SIM card saya ni. Oh, kau prepaid? Ya, prepaid. Prepaid. Ya. Sekarang prepaid juga. Sekarang postpaid. Usai. Wih. Tapi jangan dulu ke arah sana, bro. Kita pergi yang sini dulu. Oke, arah situ. Oke. Saya pergi yang original SIM card saya ni. Oke. Masa saya pergi sana, bang, boleh tolong bang, saya punya SIM card terminate begini. Oh, ini perlu pergi center baru boleh settle. Nah, masalah saya dengan berada abang-abang nih yang di center SIM card saya nih. Mereka ni macam layan tidak layan bah customer. Oh. Mereka macam main handphone. Terus kalau bercakap pun tidak tengok di mata. Iya. Mereka macam tengok handphone macam tidak ada customer service lah. Yes. Boleh bagi 1 bintang lah. Saya punya istri, terus dia pergi cek di Google review tuh. Pergi cek tuh kedai. Bah, bro. 1 star aja, bro, review di Google. Oh ya. Semua orang pergi review yang mereka tidak melayani customer, mereka tidak bagus communicate, mereka punya attitude tidak bagus.
Bos, kalau ada nampak orang nih kasih pecat ya. Yang mau tahu itu apa nanti di DM. Nah, kebetulan istri saya punya SIM card dia Iya. di sebelah kedai itu. Ini lain lagi jenamala. Oke. Kita pergi sebelah aja lah, bisa begitu. Oh. So, oke lah, bagus lah. Kita pergi sebelah. Jadi kita ada kiranya company atau brand yang sama lah, kira begitu. Jadi senang lah nanti dia punya pembayaran pengurusan semua. So pergi sana. Oh bro, sangat friendly bro. Sangat friendly, dia punya pekerja semua. Tidak kira laki atau perempuan kan, semua friendly. Dan akhirnya saya beli di situ. Buat card baru sana. Buat number baru sana. Dengan SIM card baru, dengan ya brand yang baru gitu. Message-nya di sini guys. Dimana kalau kamu sebagai pekerja seorang yang pemalas, hasilnya tiada. Begitu. Kalau kamu rajin, kamu berfriendly macam tu, tengok dia sendiri yang macam wush. Walaupun dia tidak ada macam kau tidak. Saya masih sayang nombor lama saya bro. Nah, kamu sayang kan? Lepas tu kamu macam tidak biasa dengan company lain kan? So disebabkan dia punya layanan tu, dia punya pekerja tu sampai sekarang diingat. Tengok kepada anda luar sana, kalau kamu bekerja di customer service, yes, mesti ada attitude yang bagus. Yes, betul. Saya rasa semua kerja lah, saya rasa. Ya, semua kerja. Semua kerja. Jangan kamu macam malas-malas layan orang, ataupun kamu ni dah rasa kamu ni tinggi, lepas tu kamu siapa? Humble, be humble guys. Ya, communication skill tu penting. Yes, Ya, betul. Yes. So, itu yang membuatkan saya terus macam mau dengan mereka. So, mereka cepat tangkap saya. Yeah. Mereka tangkap saya punya attention tuh. Yeah. Saya perlukan ini. Oke. Ini bro. Wah, jadi senang dia punya pengurusan. Yeah. So, akhirnya saya dapat SIM baru, nomor baru. Puji Tuhan. Haleluya. Tahun baru, Yes. IC baru, Okay. card bank baru, SIM card baru. Tapi istri yang sama. Itu tidak boleh baru-baru. Haleluya. Yes. Okay. Begitulah guys. Dahsyat ceritanya guys. Aduh. Luar biasa. Dia sedih. Saya punya tuh memang dia sedih sambil berlawan. Yeah. Kamu punya tuh sedih yang ada yang macam aduh itu tuh Pak gitu. Oke. Good. Tapi saya rasa saya punya poin daripada saya punya cerita saya lah yang tadi itu kan. Di tahun baru ini adalah sangat penting untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan lah. Yes. Mesti jangan kita berdasarkan kekuatan kita sendiri atau kita punya mungkin perancangan kita sendiri, tapi libatkan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Yes, betul. Kau bayangkan bro, kalau saya tidak ada Tuhan dalam hati saya, dalam hidup saya buat semua ini dengan kekuatan saya sendiri. Saya sudah panik bro mungkin dari awal-awal tuh kan. Iyalah. Daripada saya punya card debit saya itu tidak dapat dibaca. Iya. IC saya ada masalah tuh, punya chip tuh. Iya. Dengan saya punya SIM card nih, mungkin saya sudah panik kok. Iyalah. Oh my god. Ya, betul. Yes. Tapi saya bersyukur bersama dengan Tuhan walaupun semua itu agak tegang, agak penat, memerlukan kesabaran yang tinggi. Tapi macam di sepanjang proses itu kan bro, macam saya tenang saja, macam tenang. Tuhan bersertamu begitu. Tenang. Ribut jiwa. Oke, begitulah. Visi misi di tahun 2024. Wow. Di tahun baru ini. Perkara yang sama yang saya bawa ke 2003 ke 2024 dan ditambah terlalu banyak. Woi, terlalu banyak. Yes. Ini baru di bulan pertama nih, bro. Yes. Bulan pertama nih saya sudah Harry is the pack boy. Harry is the what? Harry is the pack boy. Oh. No, tahu nih, bro. Kok Harry is the Harry Potter. Woi, kalau saya ada Naruto yang macam itu kah banyak tuh. Kagebushi no Jutsu. Wah, saya tidak tahu apa itu tetap. Saya ada belajar dulu. Oke. Oke.
Kalau saya ada benda tu, mungkin lebih lagi saya mau buat tahun ni. Okay, salah satunya saya akan kongsikan di mana saya untuk apa yang saya mau buat adalah saya mau ke zon yang orang kata menghabiskan zaman bujang saya. Oh. Macam sedih. Ya. Yeah. Ya, so sekarang saya tiada cincin. Saya tiada cincin, sudah. Cincin saya hilang 2 hari yang lepas. Di kedai mamak. Oh my god, bro. Yes. Itu nasib baik tu cincin silver, tapi cincin silver tu dia tidak nasib baik juga lah sebab ada banyak kenangan. Cincin couple kan? Cincin saya beli untuk saya couple saya dan dia. Macam tu. Dia hilang dulu, lepas tu baru saya. Dua-dua. Dua hilang. So, dengan cincinnya tiada itu bermaksudnya apa? Saya kena masukkan cincin emas untuk menjadi tunai. Ada profetik dia. Ya, itulah maksud dia. Bermaksudnya apabila dia hilang tu saya kena cepat-cepat untuk berfikir mencari emas. Emas sekarang sudah mahal. Yes. So saya kena mencari untuk tunang cepat-cepat. Kemudian kawin. Yes. Yes. Itu misi saya. Visi ya? Visi terbesar kau lah. Itu untuk tahun ni lah. Yes. Yang main dia untuk tahun ni. So yang di bawah-bawahnya juga saya memang akan menghadapi pekerjaan yang sangat pack juga sebenarnya. Kerja saya di KD itu perkara normal yang saya bawa tahun ni. Kerja saya jadi cikgu muzik saya bawa juga tahun ni. Komitmen 5+2 saya bawa tahun ini. Tapi ini sampingan, bro. Ya, sampingan. Ini sampingan. Yes. So apa lagi saya bawa? Cipta lagu untuk production Kayan saya bawa. Yes. Dan juga untuk artis lain saya bawa. Yang menambah yang lebih pack lagi adalah seperti kamu tahu saya akan mulaikan band saya iaitu baru mulai engine balik Tree Hill. Yes. Tree Hill akan mulai. Check it out, bro. Tree Hill. Kawan saya di sana. Yes. So apabila Tree Hill akan muncul, dia akan buat lagu baru and kami akan pack dari shoot MV dan juga promotion. Saya macam doakan, Tuhan janganlah bagi banyak promote. Tapi benda tu sangat bagus supaya saya just mau minta dia promote malam-malam macam tu. Sebab sangat pack apabila promote dengan juga show. Itu satu. Dan konten juga di dalam Tree Hill tu. Dan juga satu lagi adalah di mana saya diberikan tanggungjawab bersama kawan saya untuk mencari Hakim and the Magistrate Junior macam tu. Wow. So, itu saya lah. So maksudnya kami ni junior untuk sambung generasi Hakim tu macam tu. So kami sekarang tengah crack Empire macam tu, crack Empire, and akan terjadi tidak lama tapi sudah ada di dalam list sudah macam tu. Position masing-masing macam tu. Semua belum kami berkumpul dengan manager and crack lagu. Mungkin lagu tu daripada Hakim lah ya macam tu. Sebab dia punya junior kan macam tu. Itu cabaran yang besar lah untuk yang ni. So, tapi walaupun dia cabaran tapi dia exciting, bro. Ya, dia exciting bagi saya. Cuma apabila komitmen tu lah kan. Yes. Komitmen tu dia macam kadang-kadang kita tidak tahu dalam industri punya pekerjaan tu akan datang bila. Dia tidak macam ada jadual yang daripada bulan 1 sampai bulan 12. Itu sangat mengejutkan lah kalau dari segi job tu. Jadi famous. Cuma komitmen mau pergi sana tu. Yes. So itu satu. Apabila saya sudah ada banyak 2 band komitmen yang lain, bagaimana pula saya mau kumpul duit dan kosongkan diri saya untuk pergi merisik. Pun perlu ada waktu. So kan tahun saya punya tema ni adalah untuk menamakan tahun bujang saya. So benda tu kan perlu fokus. Yes, sangat fokus. So dia tidak boleh pack, kamu kena fokus. Kalau mau perancangan mungkin saya kena buat awal lah. So saya plan untuk saya punya perkahwinan. Saya ingat tahun ni saya boleh siapkan merisik, tunang dan kahwin. Tapi apabila saya tengok
masa yang lebih jauh lagi dengan komitmen pack yang saya ada di belakang. Mungkin setahun kami tunggu macam tunang kan, paling lewat setahun kan. Itu kira lewat sudah lah. Lewat sudah kan. Itu kira lewat kami sudah. mungkin bawah 1 tahun macam tu. So kami tidak boleh terlalu awal sudah. Sebab kami pun kena fikir mencari rumah. So rumah pula saya kena cari lagi. Macam tu konsep rumah. Sebab kami ada sebuah rumah yang kami sudah bina juga, dan kami mau mencari lagi rumah untuk kami duduk. Yang satu tu untuk investment lah, So yang ni untuk kami duduk. So macam mana saya fikir semua benda tu. Tapi saya bersyukur dengan visi yang saya ada ni, saya tidak mengeluh dan juga rasa macam ini sangat baik, saya tidak boleh macam tu. Saya lebih suka macam tu untuk trend saya punya diri saya menjadi orang yang disiplin dan yang macam kamu kena buat benda ni, dan otak saya menjadi yang macam tough macam tu bang. Ya, walaupun dia penat tapi saya shock. Yes. Sebab saya jenisnya tidak suka tidur, saya suka buat banyak benda. Dahsyat. Dan juga yang paling misi saya tulis lah di dalam buku saya kan. Itu yang role lah. Yang paling kelakar punya ada sedikit. Saya punya misi dan visi tahun ini tidak berkaitan kehidupan dan juga rohani lah. Saya mau FL saya di Glory 50 bintang ke atas. Gila, itu top top negara kah? Top dunia kah tuh? Sudah tahu tuh, tapi gila lah. Yang star di 50 ke atas tuh sudah dia. Owner kah Glory? Owner? Mungkin saya tidak tahu. Saya tidak tahu tuh sebab saya belum ke sana. Sebab saya tahun lepas saya mau hampir sudah pergi. Saya nampak tuh. Kamu nampak kan? Ya. Saya hanya perlukan 20 bintang saja untuk crack sejarah untuk mencipta sejarah Harry Parrott ni adalah seorang pemain begitu. Itu pro player bro. Begitulah. Yeah. So apabila saya lepas tu esok saya macam kami main tu menang malam tu sampai pagi sudah 5-6 pagi ke main ke tidurlah, ingat mau sambung esok 20 bintang. Bila bangun tu, lepas tu jangan main saya cakap dengan adik saya. Dia stres buat tengok benda di phone. Kenapa ni macam tu? Dia reset macam saya tidak tahu apa reset dia tu. Bila tengok kan, epic 2. Tidak, tukar season. Wah. I feel you. Yeah. Walaupun saya cuma di mythic biasa. 20 bintang. So saya macam, sia-sianya saya post. Sebenarnya untuk fun-fun je sebenarnya. Saya tidak ada terlalu letak banyak masa saya di ML. Cuma tiba-tiba waktu tu di macam musim banyak kawan main ML. So saya macam shock bermain dengan mereka dan macam bermain macam bersekutu dengan bercakap dengan mereka lah, seronok lah. Itu yang buat kami macam saya sampai ke level sana. So tiba-tiba saya terfikir mau buat lain daripada lain. Sebab saya sudah pernah ada dapat hero yang top. So saya apatah lagi rank macam tu. Saya try rank lah tahun ni macam tu lah. So itulah saya punya misi. Saya paham tu bro. Saya paham. Saya paham tu yang kau bilang kamu, walaupun ini bukan kerja atau pelayanan ke atau apa kan, tapi kamu capai sesuatu. Saya paham karena macam saya sendiri bro. Saya punya mentality begini bro. Dalam beberapa tahun ini lah saya coba shift sudah mentality saya. Ada satu lagu saya yang saya dalam lirik dia saya tulis begini. Kita mungkin orang biasa tapi punya mentality luar biasa. So poin saya adalah dalam apapun yang saya mau buat kan, sama itu kerja, pelayanan, music, even hal-hal yang simple macam main game begitu kan, saya mau dapat hasil yang terbaik begitu. So dalam segala hal begitu kita mesti capai sesuatu. Yes. Itu yang kenapa saya punya Carmilla itu top KL tuh.
So lepas ni kita keren lah ya. Tapi itu kan hero lama. Sekarang saya lain sudah. Ya, so lari itu dah topik ni. Lain topik. Untuk ML ni kan. So, sekarang ni. saya tengah push Hanabi ya kepada siapa anda yang apa? Berbicara kan kita cakap pasal ML sekarang. Bro, tahun ini di Malaysia M6 bro. M6 Di Axiata Arena. Oh ya? Axiata Arena bro. M1 kan Malaysia jadi host. Ya. M6 Malaysia lagi balik. Wow. Bermaksudnya kita kena pergi ke sana. Kita pergi sana bro. Kita bermain. Penonton. Aduh, penonton. Kita penonton. Oh, oke. Gila lah bro. Ya. Itu kasih dana. Itu hal kita lah ya. Yes. Sorry guys kepada kami sudah borak di sini. Tapi yang main ML paham kan? Ya paham. Perasaan. Sorry lah kalau kamu yang bukan pemain ML. So itu misi apa macam kami just fun ya. Dia untuk keseronokan saja. Ya. Jangan terlalu kamu letak yang terlalu yang serius saja. Tapi kamu perlu ada membuatkan diri kamu ada sisi fun dia. Ya, sisi fun supaya tidak stres dalam kerja. Walaupun kamu tengok saya punya belakang tu terlalu pack kerja. Saya tidak mengeluh sebab saya mencari waktu yang fun dan juga saya ada satu kita kembali ke kitab ni. Ni yang dia kata datanglah kepadaku sesiapa yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, berbeban berat, saya akan memberikan kelegaan bagimu. Itu yang saya setiap saya habis kerja saya terus saya istiharkan firman tu untuk dalam pribadi saya. Ya, itu yang buat saya tidak penat lah. Itu yang saya sampai walaupun kerja dia pack daripada pagi sehingga malam, tapi malam saya ML masih boleh main macam tu. Kalau saya tidak mencari waktu fun saya, mungkin saya sudah tidur awal macam tu. Just kehidupan saya hanya untuk kerja saja. Ya itulah. Ya. Paham bro. Terlalu panjang sudah saya benar. Tiapa bro, tiapa. Dengan ini saya istiharkan. Itu saja saya punya misi. Pum. Terjadi dan terlaksana lah. Ya. Oke. Yes, silakan. Thank you bro for sharing. Yes. Aku memahami itu. Aku memahami itu. Oh iya. Aku memahami. Karena saya rasa saya pun berada di season yang sama juga. Ada banyak komitmen, ada banyak yang kita mau buat, kita mau capai. Tetapi mungkin kita punya situasi, kita punya keadaan, kita punya apa yang kita mau capai itu dan goal-goal itu mungkin berbeza. Tetapi dia punya level komitmen, dia punya stres, dia punya itu mungkin kadang-kadang kurang tidur, kurang rehat. Saya rasa kita relate. Tapi tahun ini sangat-sangat saya tidak sabar lah untuk tahun ini. Sangat-sangat luar biasa lah, luar biasa. Betul. Masuk saja tahun baru, bro. Saya terus ada azam baru. Semangat yang baru. Okay. Pergi gym terus. Pergi gym 10 menit saja. Pandat toh. Kurang stamina sudah, bro. Kurang stamina. Tapi at least saya sudah mulai melangkah. Ya. Ada kata-kata begini. Untuk melangkah ke 1000 langkah, itu dimulai dengan langkah yang pertama. Yes, betul. Gila. Saya setuju. Kamu sudah mulai, saya belum lagi. Silakan. Kita baru di minggu yang pertama. Oh iya, masih banyak lagi kan? Oke. So, saya sudah start gym. Start gym slow-slow, 10 menit, 15 menit begitu. Jadi slow-slow lah. Mungkin saya perpanjangkan saya punya masa di gym. Karena awal-awal ini saya rasa saya mau build saya punya stamina dulu. Baru slow-slow lah saya pergi tuh hardcore tuh. Saya sudah mulai juga badminton balik. Minggu lepas sudah mulai badminton dengan kawan-kawan. Minggu lepas saya main dengan orang-orang tua, bro. Saya main dengan warga-warga emas. Wow. Yang umur mereka saya rasa sudah 60 tahun ke atas semua. Mesti kamu sudah boleh bully mereka. Saya rasa begitu, bro. Oke. Saya ingatkan, habislah mereka ini. Saya bantai, saya bully, saya smash. Ternyata, bro, masuk di gelanggang,
Indah kabar dari Rupa. Wah. Saya kena smash. Wah. Saya yang kena skill bro. Bro, dorang punya stamina bro. Luar biasa bro. Padahal dorang tuh sudah tua-tua bro. Dorang pusing-pusing lompat sini lompat sana. Saya tanyalah, Anti, 1 minggu berapa kali ajak orang main? Every day. Wow. Oke, every day. Oke. Salut. Stamina dorang luar biasa. Jadi dalam waktu yang sama, saya dengan istri saya pun dapat itu tenaga lah, itu semangat yang baru. Jadi ada kesempatan konsisten lah kami akan join mereka begitu. Ya, dorong everyday lah. Everyday lah. Nanti every day. Oke, saya ingatkan once a week or 2-3 times a week. Every day. Itu pun mau 2 jam 3 jam dorang punya masa main. Wih, selut tuh. Walaupun dia tua tapi dia join sportnya sangat sehat tuh. Luar biasa bro. Saya mau jadi seperti mereka. Musik, puji Tuhan, di awal tahun ini saya sudah sempat berkolaborasi lah dengan AION Worship yang di lead oleh Pastor Matthew. Iya. Jadi shout out kepada Pastor Matthew dengan tim karena sudi berkolaborasi dan mempercayakan saya lah untuk satu lagu yang bagi saya ini sangat penting untuk Pastor Matthew dan dia punya keluarga. Karena lagu ini yang bertajuk 25 tahun. Betul. Lagu ini adalah sempena wedding anniversary. Betul. Yang ke-25 tahun Pastor Matthew dengan istrinya. Luar biasa. Saya dengar tuh saya boleh apabila saya dengar lagu tuh first time dalam hidup saya, saya dengar memang sedap guys. Kamu kena check out. Sebab kenapa saya kata kalau saya sebagai pemuzik yang untuk menciptakan, saya tidak pernah terfikir untuk membuat lagunya seperti liriknya seperti ini. Dia buat lagu khas untuk wife dia, untuk anniversary dia kan 25. Tetapi di chorusnya dia mengingat Tuhan. Dan lagu tu untuk memuliakan Tuhan. So maksudnya verse untuk khas untuk isteri dan bersyukur dan chorusnya Tuhan. Saya tak pernah fikir benda ni. Ini benda baru ni. Lepas tu kamu yang nyanyi bila wow. Okay bro. Ini fun fact Masa saya dapat call dari Pastor Matthew sendiri. Craig, saya mau kamu nyanyi ini lagu. Saya dengar itu lagu macam mana. Dia punya intro saja. Ini macam tahun 80-an 90-an punya musik nih. Dia punya keyboard tuh kan. Ting 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 ting. Oke, ini sudah bersih balada. Terus saya cepat-cepat tanya Pastor Matthew. Pastor Matthew, biar betul kau suruh saya nyanyi ini lagu. Karena oke lah. Saya tahu, saya cermin diri saya. Saya rasa saya punya kekuatan di lagu-lagu yang macam macam rap begitu, yang high beat begitu kan. Ini lagu romantik bro. Dia sangat romantik dan memerlukan satu suara yang bagi saya susah semua cakap, macam yang macam Anwar Zain punya suara, macam yang Afgan punya suara begitu. Baru dia begitu. Ini jawaban dari Pastor Matthew. Itu kira saya macam saya rendah diri lah kira gitu kan. Tapi saya rendah diri itu bukan karena saya sembarangan rendah diri, karena saya mau ini lagu terbaik begitu Pak. Dinyanyikan oleh orang yang betul-betul ngam begitu. Kemudian Pastor Matthew cakap begini dengan saya, Craig, saya seorang yang partikular, dia bilang. Kamu tahu kan semua yang orang-orang yang saya sudah suruh nyanyi lagu-lagu saya, Jacqueline Victor dan sebagainya. Saya pilih kamu. Jadi saya tahu ini. Jadi saya ini
pilihan pasta yang keberapa? Saya bilang, mungkin yang sebelum-sebelum ini mereka tolak lah, bilang gitu. Pastor Matthew bilang, kamu yang pertama lah, dia bilang. Jadi biar betul pastor lah. Jadi pastor Matthew betul-betul kasih yakin saya tidak cari lain, saya mau kamu gitu. Wah, saya bilang, wih, ini luar biasa nih. Jadi saya pun tidak mau macam mengecewakan dia lah. Jadi saya pun mencoba untuk menghayati. Dan sebab saya kawin pun masih baru, bro. Jadi untuk mendapatkan rasa 25 tahun tuh, bro, dalam berkawin itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Kau mesti ada itu feel dia tuh itu. Tapi jadi saya coba belajar dan latihan lah. Dan pada akhirnya kita record. Dan terima kasih lagi, bro. Kamu sudah tolong saya untuk mendapatkan lah sedikit itu dia punya feel itu. Karena guys, untuk lagu itu kan dia perlukan apa? Kelembutan. Dia tidak boleh kasar. Dia tidak boleh yang macam yang wow, tidak boleh begitu. Dia mesti yang wow. So akhirnya agak cepat juga, kurang dari 1 minggu 2 minggu begitu daripada recording, kemudian mixing mastering semua selesai. Agak cepat lah, cepat. Dan dia punya final product bagi saya, wow, agak luar biasa juga, luar biasa. Cuma yang saya beritahu dengan Pastor Matthew lah, Pastor, saya rasa bagus buat music video nih. Baru dia punya message kan, message, dan dia punya storytelling tuh lebih impactful, lebih powerful. Jadi kita tengoklah kalau Pastor Matthew mau buat music video dia. So Salute lah kau punya. Yang penting dia habis itu lagu, dapat itu lagu tuh. Kalau saya dapat job tuh, ikutkan yang dari segi sebab saya tahu saya punya strength di mana, saya punya kekuatan di mana kan. Saya lebih di pop rock gitu tuh, ataupun macam ballad tuh sedikit je, tapi saya tahu sudah cabaran ballad tuh daripada hip hop ke ballad sangat sakit. Sebab saya sudah nyanyi lagu yang macam fast song macam DJ pun saya rasa, wih, ini tidak sampai ni sebab macam lari lah tema dia tu kan. So saya punya itulah, bila kamu nyanyi tu nasib baiklah, itu pelajaran bagi kamu juga kan. Sebab yang kalau pernah saya join yang sebelum yang saya nyanyi ballad, 4 take, maksudnya satu hari tu sebulan. Wow, sebulan nyanyi tidak cukup, next macam tu. Yang untunglah di gereja yang tidak maki, yang saya kena maki. Kau tak praktis kan? Yang kata memang kata dia yang merendahkan diri lah, yang macam bongok, macam yang lebih, yang paling kotor sekali. Semua saya sudah kena hadapi. So saya tahulah cabaran ballad tu macam mana tu, yang macam ballad susah. So sebab saya bersyukur lah, bersyukur dengan segala proses yang saya pernah lalui dalam kehidupan saya. Karena bukan senang kita mau dapat peluang macam begini. Jadi kebanyakan masalah anak-anak muda zaman sekarang bukan pasal peluang itu tidak ada. Peluang itu ada di mana-mana. Bahkan seringkali ada di depan muka kita sendiri. Tetapi kita sendiri yang tidak memposisikan diri kita, memposisikan karakter kita untuk ready ambil itu peluang tuh. So macam saya, memang lagu ini cabaran dia bagi saya sangat tinggi. Karena bukan saya punya orang bilang bukan vote. Bukan tes saya. Tapi saya ambil cabaran itu. Saya ambil cabaran itu, dalam waktu yang sama saya mau ambil pengalaman. Saya mau belajar juga untuk improve saya punya karakter vokal saya, supaya bukan itu saja. Karena saya percaya pengalaman ini akan mengajar saya banyak begitu. Supaya di masa akan datang kan, saya tahu sudah ada pengalaman sedikit sudah untuk kalau lagu macam begini, dia punya vocal tech, dia punya tes nyanyian itu macam mana gitu. So banyak saya belajar lah. So
Ya, shout out kepada Pastor Matthew. Kamu orang boleh cek lagu ini di YouTube channel Aeon Worship di YouTube channel mereka. 25 tahun. Nah, yang seterusnya juga bro, pasal musik kan Berimpak Project. Let's go. Inilah masanya. Jadi Berimpak Project guys, tahun ini kita masih ongoing lah kan ini project. Kita masih ongoing. Saya bersyukur karena ini adalah satu kolaborasi yang besar juga bagi saya. Satu kolaborasi bersama dengan community digital. Dan yang paling penting, shout out juga bro kepada Iko. Yes. Shout out kepada Iko yang menjadi kita punya music producer untuk lagu Berimpak ini. Guys, kami dua, saya tidak sabar-sabar untuk kasih dengar kamu orang ini lagu bila sudah siap nanti, karena dia punya music arrangement itu guys. Sangat fresh. Sangat mahal. Yes. Jadi ya, stay tune guys. Stay tune untuk lagu Berimpak. 2024. Betul. Kepada korang semua yang tertanya bila-bila tuh, jawabannya sudah dijawab sekarang kan? Yes. Coming soon. Itu aja lah. Kan? Masih ongoing lah, masih ongoing. Betul. Nah, yang ketiga adalah pelayanan. Pelayanan untuk tahun ini, karena terutamanya dalam muda-mudi, anak-anak muda, student, karena fokusnya lebih kepada memang penjangkauan, macam mana kita boleh reach out kan dengan anak muda, dengan student. Tetapi dalam waktu yang sama, saya mau ini kolaborasi merentas gereja-gereja dan merentas tembok dominasi. Kita teruskan. Betul. Supaya tahun ini, mungkin saya percaya tahun ini ada sesuatu yang besar juga. Betul. Yang Tuhan mau buat melalui kita punya pelayanan muda-mudi. Betul. So, saya punya kursi ini pun tidak sabar sudah bila kau cerita gabungan ini. Sebab saya percaya tahun ini memang lebih luar biasa. Sebab kita sudah mulai 2023 dan kita sudah ada relationship, connection begitu. Yes, kita sudah mulai api itu. So hari ini kita tambah minyak lebih banyak lagi supaya minyak urapan, minyak kebangunan rohani itu terbakar. Boy. Di seluruh negara ini. Betul. Wow. Api kemuliaannya tercurah dari surga kepada kita. Jadi guys, let's go. Alright. So begitulah. Jadi bro, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast pada hari ini, ada special. Wow. Special. Seperti yang episode lepas. Kita ada soalan-soalan daripada kita punya kawan-kawan kita. Kali ini macam yang sama, saya tanya di Instagram. Oh, kamu tanya di Instagram. Jadi ada berapa banyak soalan tuh? Oke, by the way, kita shoot sekarang kan. Saya tanya ini soalan macam tidak lama tadi. Baru-baru tadi juga. Baru-baru juga tadi. Ya. Jadi sekarang nih kita ada 3 soalan. 3 soalan daripada penonton. Yang pertama, bro. Silakan jawab ya. Apa dia punya soalan nih? Oke, soalan dia. Pinjam dulu 100. Boleh ke? Silakan. Yang banyak duit. Seperti yang tadi, kalau kamu tengok daripada episode 1, saya cuba untuk mengeluarkan dompet saya, mau tengok apa kad saya expired atau tidak. Saya tidak ada dompet sekarang. Enggak boleh, Bang. So, soalan ini sangat boleh terjadi dengan jawapan yang lain-lain. So, kenapa kamu menggunakan ayat pinjamlah 100? Pinjam 100. Kenapa bukan pinjam 200? Ya, betul. Sebab kau pikir dia sedikit duit? Kaya saya nih. Minjam lah 500.
pasal tuh ini. Saya tidak paham kenapa dia bagi soalan. Banyak soalan guys. Kenapa soalan macam ini kamu orang tanya? Tengok, saya punya jawaban tadi sudah kelut sudah tadi. Tadi dia mau pergi sudah. Tapi Kamu orang paham apa jawaban dia? Ya, kamu tidak paham kan? Ya, saya Paham. Ya, oke. Tapi adalah poin sedikit. Oke, Ya. silakan. Pinjam dulu 100 boleh kak? Oke. Kenapa bukan 500? Bulan dah. Kok pikir saya ini miskin? Oke. Oke, saya rasa orang yang tanya soalan nih, saya rasa dia main-main nih. Dia Dia setakat buat lawak gitu saja. Saja Ya, sebenarnya. saja. Tapi kita mau bagi jawaban dia macam apa? Kita yang buat tambah-tambah api. Aduh, kelakar. Tapi ngomong. Anda menghiburkan saya untuk pinjam 100 itu. Oke. Jawaban saya boleh. Boleh. Tapi Oh iya. kau mesti bagi saya satu presentation pembentangan 10 slide. Kenapa saya harus bagi kau 100? Slide kau dari introduction ke pengenalan masalah-masalah, terus tuh conclusion dia, tengoklah. Mana tahu mungkin saya bagi 500. Ya, betul. Ya. Jadi sediakan slide Anda, jumpa saya, kasih bentang macam student bentangan kepada lecturer. Kenapa begini? Betul. Pinjam tuh boleh, tapi kita kena tahu apa tujuan. Ya, apa tujuan dia? Ya, tidak boleh sembarangan. Yes, betul. Cakap pasal begitu, bro. Saya ada cerita pula, bro. Ini true story, bro. Berdasarkan cerita benar. Oke. Ini masa student dulu. Hmm. Kawan saya minta pinjam duit. Jadi, kiranya dia tidak duit lah. Untuk apa? Saya bilang, saya tanya lah, untuk apa? Oh, untuk beli makanan. Tidak ada duit, begitu. Oke. Saya kan sebagai housemate yang baik, sebagai kawan yang baik, saya bagilah duit. Saya bagi berapa? Mereka 2 orang tuh. So, saya bagi duit, mereka keluar lah. Dorang balik, kau tahu apa dorang bawa, bro? Apa? Dorang bawa burger special. Ya. Oh, yo. Burger special. Oke. Saya mau tahu lah, mana duit yang lain lagi tuh. Dorang tidak bagi tahu saya. Tapi selepas saya cek, duit tuh mereka guna pergi cyber. Oh iya. Main game di cyber. Kecewanya saya, bro. Saya niat baik mau tolong, begitu pula dorang buat. Nah, untuk kawan saya 2 orang tuh, hari itu sejak saya pernah bagi duit dengan dorang lagi. Oh, iya. Kasih pinjam duit lah. Pas itu tidak pernah sudah. Kalaupun paling-paling saya mesti yang depan-depan saya dorang beli barang-barang tuh. Oh. Kiranya saya ditipu lah, kan dia bilang saya mau beli makanan lah begitu iya, kan. iya. Ini dia pergi beli burger lah, burger special tuh pergi main game. Astaga, jadi gitulah. Ada dibayar interest kepada kamu balik? Saya rasa tidak ada. Walaupun dia bilang nanti saya bayar balik. Oke, memahami. Nanti itu saya memahami. Ya, nanti yang selepas puluh tahun. Yes, betul. Tapi tidak apa-apa. Itu panjang. ada cerita dia lah kan, etis ada cerita dia. Betul. Ya. Oke, soalan kedua, bro. Oke. Thank you guys sebab kamu sudah bagi ini soalan. Saya rasa ini soalan yang paling penting antara soalan-soalan dari kawan-kawan kita di Instagram. Oke. Saya masih belum move on. Saya masih belum boleh move on dari apa yang terjadi tahun lepas. Saya trauma. Oh. Ingatkan belum move on dengan ex. Tapi dia tidak bagi tahu apa. Dia cakap saya belum move on saja. Daripada apa yang terjadi tahun lepas. Kita tidak tahu itu apa. Oke. Ini pemikiran saja. Apa nasihat kau dengan dia nih? Oke. Mungkin orang yang bagi soalan ni, saya tengok follower kamu. Follow kamu semuanya yang baik-baik semua. Mungkin follow kamu ni yang pergi ke gereja. Oke. Mungkin dia join conference. Oke. Dia join conference, dia macam rasa bebas di conference tu, dan dia dapat rasa satu hadirat Tuhan, rasa satu damai. Mungkin itu dia mention saya tidak boleh move on 2023. Itu pemikiran sajalah ya guys. Positif lah. Nanti itu sebab positif. Dia cakap saya trauma, dia bilang. Saya trauma, ending dia. Oh ya? Oke, kalau kamu tidak sebut trauma tadi, saya sambungkan ceritanya ya. Oke. Apabila dia kata dia tidak boleh move on, kita ciptakan tahun yang baru ini, yang mana yang di belakang tu kita bawa ke hadapan,
kita menambahkan lagi api-api itu yang seperti yang saya mentionkan tadi. Jika kamu macam tidak boleh move on, macam shocknya join conference seperti ini, mulakan yang tahun yang baru ni buat yang lebih dahsyat lagi macam tu. So kalau dia kata apa tadi yang ending dia? Saya trauma. Okay. Tengok balik di follower kamu. Mungkin dia seorang yang gaming, yang cek kamu. Okay, dia tidak boleh. Dia mesti kalah ML. Yes. Dia tidak naik rank nih. Ya, betul. Mungkin dia seorang yang menghadapi depres. Kehidupannya adalah on off dia bersama Tuhan, tapi dia pergi gereja mungkin. Saya rasa dia putus cinta nih. Yes, Putus cinta dia nih. Yes. Apabila dia menghadapi apa orang kata cobaan atau goyahkan hatinya, terus dia depres. Itu yang dikata trauma. Terus dia bilang, saya belum boleh move on. Yes, dia tidak boleh move on sebab dia mencintai orang itu. Wow, saya rasa untuk Anda yang putus cinta, tinggalkanlah kenangan yang pahit, ciptakanlah kenangan yang baik. Yes. Saya rasa saya tidak tahu kenapa dia tidak begitu explain lebih dalam lagi kan. Ya, itulah seks saya untuk positif. Mungkin yang tu sebab terkejut saya kalau kata dia trauma tu mungkin kalau kamu orang depres janganlah depres sangat sebab saya sudah terkejut dengan dengar news yang tahun lepas punya yang di mana ada seorang youth kan yang join conference dan dalam beberapa hari dia bunuh diri begitu. So itu macam sakitlah hati saya dan juga sedih juga kisah itu. Kalau soalan ini betul-betul serius, ya carilah kerajaan Tuhan kerana selebihnya akan ditambahkan. Selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Itu ayat itu sangat hidup dalam kehidupan kita sepanjang hari kita melangkah. Yes, itu kita kalau boleh kita istiharkan dan kita imani ayat-ayat firman itu. Ya, cari kerajaan Tuhan itu yang paling penting. Yes. Untuk tahun ini carilah kerajaan Tuhan. Yes, bro. Itulah jawaban saya. Ya. Saya punya nasihat kepada kamu, kepada kita semua lah. Saya masih belum boleh move on dari apa yang terjadi tahun lepas. Saya trauma. Nasihat saya kepada kamu, lupakan yang telah lalu. Yes. Kita tahun ini guys, kita fokus kepada goals kita, kepada tujuan kita. Jangan lagi kita fokus dengan kegagalan yang sudah terjadi tahun lepas. Biarlah itu tahun lepas. Jangan lagi kita fokus dengan trauma kan. Jangan lagi kita fokus dengan kegagalan yang berlaku tahun lepas. Ada satu ayat yang bercakap begini, bro. You can be trained by your trauma or trapped by your trauma. Setiap kita ada pilihan. Sama ada trauma itu melatih kita, mendidik kita, mengajar kita, atau kita membiarkan trauma itu memerangkap kita, memenjarakan kita untuk melangkah ke depan. Betul. So, pilihan itu ada di tangan Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Soalan yang ketiga, yang terakhir. Alright. Sudah yang ketiga sudah. Yang terakhir. Oke, saya rasa ini soalan ini memang ketara lah untuk kamu. Wih, ketara. Ya. Karena tidak sudah yang nama Harry di sini kan? Memang kamu lah Harry. Itu soalan untuk saya ya? Yes, yang terakhir. Oke, silakan. Si Harry. Oke. Si Harry. Oke. Ketara. Ini orang sama Sarawak nih. Oh ya, oke. Si Harry bilang mau kawin. Saya mau tengok cucu dia. Silakan. Orang yang punya badan. Okay. Saya dengar aja guys. Oke. Apabila saya melihat dia letak C itu, si Harry. Mungkin dia orang Sabah Sarawak. Saya tidak tahu yang mana. Kemungkinan dia akan duduk. Biasa orang sisi ni dia duduk di Semenanjung bah. Kan? Dia mesti orang follow kamu kan? Yes. Ya, dia follow aku juga. Oh ya? Ya. Nah. Nanti saya beritahu siapa. Oke.
Okey. Kepada kamu lah yang tanya soalan saya ni bila saya mau kahwin. So kamu sudah dengarkan podcast yang awal-awal tadi kan? Nah, so itu adalah sedikit resume. Resume. Perancangan lah. Perancangan saja. Okey. Untuk kahwin ni dia saya ingat dia sangat mudah. Okey. Rupa-rupanya tidak mudah. Tidak mudah. Pengalaman. Ya, pengalaman. Sebab saya dalam tahun ini juga saya akan banyak mulut saya bertanya dengan kepada orang-orang yang berpengalaman. Yes, dari segi pengurusan untuk bagaimana mau merisik. Saya belum merisik, guys. Saya belum bagi. Sudikah Anda mengawini saya? Melamar. Ya, begitu, something macam tu. Yes, saya belum lagi itu. So, dalam perancangan, saya tadi bila saya tengok phone saya ada satu grup perancangan kahwin. Ini kali lah. Itu bagus tuh. Ada next step sudah. Ada Ya. Tiba-tiba saya tengok, apa ni? So, sesuai dengan soalan ini dan waktu ini. Waktu Tuhan itu sangat baik begitu. Ya. So, untuk perancangan kahwin saya itu masih dalam pembincangan. Cuma saya boleh bagi tahu date merisik saya bila kemungkinan hujung bulan 2 atau awal bulan 3. Wow, congratulations. Ya, kepada anda yang mau booking saya untuk membuat projek lain-lain, stop, saya mau merisik. Jangan kacau dia, guys. Biar dia urus dia punya masa depan dulu. Yes. Settle dulu. Saya mau settle saya punya ni. Saya mau fun-fun dulu. Jangan bagi dia project dulu, guys. Untuk beberapa bulan ini. Tapi kau perlu kumpul duit juga. Yes, itu masalah saya sekarang ni. So perancangan untuk membeli tu saya kata saya banyak tanya orang pengalaman kamu dan juga staff-staff dan juga yang pastor-pastor lain dari segi ekonomi, perancangan dan juga pengurusan keuangan macam mana. Yes, betul. So apabila sudah habis kahwin di mana semua itu saya kena fikir sekarang. Tapi saya boleh bagi tahu jawapan yang persediaan saya dalam 80%. Wow. Yes, 80%. 20% itu adalah perlu ditambah juga lah dari segi apa-apalah yang pengetahuan dan juga ekonomi semua itu. Yes, masih dalam struggle lagi. Yeah. So, kahwin mau tengok anak cucu bila saya tengok date saya tengok anak cucu ya. Kamu Guys, macam mana kamu tengok anak cucu? Dia belum kawin lagi. Biar ada anak dulu, anak-anak dia sudah besar, anak-anak dia kawin, baru cucu. Itulah tuh. Saya baru mau coba. Oke, ini anak cucu saya macam tu kan susu macam tu. Aduh, oke. Fikir kawin dulu ya. Oke. Terima kasih kepada kamu yang tanya soalan ni kerana kamu ingat saya dan mau melihat kebahagiaan saya. Yeah. Terima kasih banyak-banyak. Gue hanya mampu bilang terima kasih, Tuhan memberkati kamu, kepada kamu yang bagi soalan ini. Bila perjalanan kehidupan kamu mencari jodoh mungkin ataupun sudah berkahwin atau saya tidak tahu kamu siapa, biarlah semuanya sempurna di mata Tuhan. Amen. Itu ya. Alright guys, demikianlah jawaban daripada Tuan punya badan tentang soalan ini. Alright guys, begitulah kita punya episode yang ketiga. 5 tambah 2. Kata-kata akhir saya, terima kasih guys. So, kepada anda semua yang sudah menonton daripada awal sampai akhir. So, nantikanlah episod yang seterusnya. Kepada anda semua yang mau memberi soalan bagi kami, sila komen di bawah. Dan kepada anda semua yang menonton, biarlah anda diberkati dan menjadi terang dan garam di dunia. Apabila anda sudah mendengar ini, mungkin anda boleh ambil kami punya kesaksian ataupun ayat-ayat peneguhan untuk apply dalam kehidupan anda. Yes. Itu soalan. That's right. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe di channel 5 tambah 2 punya podcast. Bersama dengan saya Max, Harry. Jumpa anda di episode akan datang di 5 tambah 2.